Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini admin akan lanjutin film samurai kemarin berjudul Shogun yang dirilis pada tahun 2024. Dan episode yang akan saya bahas kali ini adalah episode 7 dan 8. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film episode 1 sampai ke 6, bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Atau jika kurang puas, kalian bisa nonton fullnya di aplikasi streaming kesayangan kalian. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Di episode sebelumnya, setelah terbunuhnya Joseon dan pengkhianatan Dewan Regent, Toranaga memutuskan untuk melakukan awan merah, yaitu sebuah serangan ke kerajaan Osaka. Kemudian Toranaga teringat masa lalunya 46 tahun lalu, di mana Toranaga melakukan pertempuran pertamanya. Dalam pertempuran tersebut, Toranaga yang masih 12 tahun mampu memenangkan perang dan menangkap jenderal musuh bernama Mizoguchi. Sedangkan Mizoguchi yang tertangkap ingin tewas secara terhormat dengan meminta Toranaga sendiri yang memenggalnya. Beberapa saat kemudian, Toranaga beserta seluruh pasukannya menemui adik Toranaga bernama Saiki. Dalam pertemuan tersebut, Toranaga meminta pasukan Saiki untuk membantunya karena pasukan Toranaga banyak yang gugur saat gempa terjadi. Sebagai gantinya, Toranaga akan memberikan proposal perjanjian kepada Saiki. Setelah pertemuan usai, Toranaga mulai mengeluh tentang pengeluaran menyewa rumah bordir hanya untuk melayani Saiki. Toranaga juga pusing karena ia harus membuat proposal perjanjian yang bisa meyakinkan Saiki. Tak lama, John tiba. Kemudian John menanyakan tugasnya dalam Langit Merah untuk diberikan komando atas kapal dan awaknya. Namun Toranaga belum memutuskan hal ini. Sedangkan John yang mendengar hal ini menganggap bahwa semua pemberian Toranaga hanya sebuah simbol yang tidak memberikan tugas sebagai seorang Hatamoto. Beginning to wonder if these gifts have any bloody meaning at all. Santa, please carry your swords. Or whatever our fate may bring. Di sisi lain, Omi yang ingin menemui Kiku terpaksa menundanya karena Kiku sudah di booking Saiki. Di malam harinya, Saiki dan Toranaga beserta pengikutnya mengadakan pesta. Di tengah acara, Buntaro kembali cemburu melihat kedekatan antara John dan Mariko. Sementara itu, untuk memeriahkan acara makan malam, Saiki menceritakan masa lalu Toranaga, di mana Toranaga memenangkan pertarungan pertamanya. Saiki juga menyebutkan bahwa Toranaga memenggal jenderal musuh Mizoguchi dengan sekali tebasan. Mendengar hal ini, semua pengikut Toranaga bersorak untuk Toranaga. Tapi tiba-tiba, Saiki membahas tentang proposal yang diajukan Toranaga. Saiki ingin segera mengetahui apa yang ditawarkan Toranaga kepada pasukannya. Namun Toranaga menunda hal tersebut karena belum saatnya. Sedang Saiki kembali menceritakan kisah Toranaga kepada Nagakodo, di mana Toranaga sempat ngompol saat dikirim sebagai mata-mata untuk pertama kalinya. Seketika semua pengikut Toranaga terdiam mendengar hal tersebut. Di tengah kesunyian, tiba-tiba seluruh pasukan Saiki telah memblokir jalan keluar dari Ajiro. Saiki juga menjelaskan bahwa ia sudah menerima tawaran terlebih dahulu dari Ishido. Ketegangan pun terjadi antara Saiki dengan pengikut Toranaga. Kemudian, salah satu anak buah Saiki memberikan sebuah surat. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa Toranaga dipintakan untuk tunduk kepada Dewan Regent di Osaka dan bertanggung jawab atas pengkhianatannya. Toranaga harus memberikan tanggapan kepada Saiki yang ternyata sudah diangkat menjadi Dewan Regent menggantikan Toranaga.
Kemudian Saiki juga memberikan surat kepada Nagakodo yang berisi bahwa Nagakodo dihukum untuk melakukan seppuku atas pembunuhan terhadap Josen. Saat Nagakodo ingin mengambil surat tersebut, Toranaga menghentikannya karena jika Nagakodo mengambil surat itu, maka Nagakodo menerima hukuman yang tertulis dalam surat tersebut. Sedangkan Toranaga meminta waktu untuk memikirkan keputusan mengenai isi surat itu. Toranaga akan memberi tanggapan besok sore saat matahari terbenam. Dan selama kurun waktu tersebut, semua anak buah Toranaga dilarang keluar dari Ajiro. Di keesokan paginya, semua tentara Saiki mengawasi semua pengikut Toranaga. Sementara itu, Mariko mencoba menjelaskan tentang kejadian semalam kepada John. Mariko menjelaskan bahwa jika Toranaga menyerah kepada Ishido, maka setengah pengikut Toranaga diminta untuk melakukan seppuku. Apa itu seppuku? Cari di Google guys. Sedangkan Toranaga masih merenung mengenai keputusan yang akan dibuat antara menyerah atau melawan. Sementara itu, kapal Ishido sudah tiba di Ajiro yang membuat pasukan Toranaga semakin ketar-ketir. Sedangkan Toranaga belum membuat keputusan, namun Nagakodo malah mengusulkan untuk melakukan perlawanan yang membuat Toranaga semakin bingung dengan tingkah anaknya. Di tengah perjalanan, pemilik rumah bordir ingin melakukan pertemuan guna membahas sesuatu. Dalam pertemuan itu, pemilik rumah bordir menyampaikan bahwa ia ingin memperluas rumah bordir sampai ke Edo dan minta perlindungan kepada Toranaga. Sebagai gantinya, pemilik rumah bordir bisa memberikan informasi dari orang-orang yang berkumpul di rumah bordir miliknya. Tetapi, Toranaga tidak sanggup memenuhi permintaan pemilik rumah bordir karena kondisinya yang berada di ujung tanduk. Sedangkan di mata pemilik rumah bordir, ia menduga bahwa Toranaga mampu mengalami kesulitan ini. Sementara itu, di sebuah kolam, Omi dan Nagakodo sedang menunggu keputusan Toranaga. Kemudian Nagakodo berharap ayahnya membuat keputusan untuk perang melawan Ishido. Sedang Saiki yang baru saja tiba menganggap perkataan Nagakodo hanya sebuah hinaan yang tidak mempertimbangkan keadaan Toranaga. Bagi Saiki, Nagakodo hanya seorang terpidana mati yang tidak layak memikirkan perang. Di tempat lain, John yang sedang melihat kapal Ishido tiba-tiba diajak sparring Yabushige. Yabushige ingin membuat John terlihat layak sebagai seorang yang membawa pedang. Namun hanya sekejap John dengan mudah dikalahkan karena John hanya seorang pelaut. Tiba-tiba, Buntaro menodongkan pedangnya ke arah John. Buntaro terlihat ingin membunuh John, namun ia segera pergi meninggalkan tempat kejadian. Setelah kejadian itu, Buntaro menemui Toranaga yang sedang menulis sebuah surat wasiat. Dalam pertemuan itu, Buntaro ingin membunuh John karena ia menganggap bahwa John bekerjasama atas keuntungan pribadi, ditambah Buntaro tidak menyukai kedekatan John dengan Mariko. Buntaro menganggap mereka berdua mempunyai hubungan. Mendengar hal ini, Toranaga memerintahkan Buntaro membunuh Mariko setelah membunuh John. Karena bagaimanapun juga, berdua mempunyai hubungan, maka mereka berdua bersalah. Sedangkan Mariko yang mendengar hal ini sudah siap dibunuh oleh suaminya. Namun, Buntaro tidak bisa membunuh Mariko dan pada akhirnya Buntaro pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Buntaro, Toranaga mencoba menginterogasi Mariko mengenai permasalahan antara Buntaro dan John. Sedangkan Mariko lebih memilih dibunuh untuk menyelesaikan pertikaian antara Buntaro dan John. Toranaga yang melihat tingkah Mariko mulai bambang dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, akhirnya waktu keputusan Toranaga pun tiba. Semua pengikut Toranaga berkumpul dan tak lama Saiki diiringi para prajuritnya ikut bergabung. Dalam pertemuan itu, secara mengejutkan, Toranaga menyerah untuk tunduk kepada Saiki dan pergi ke Osaka untuk tunduk atas keinginan Ishido. Beberapa pengikut Toranaga merasa keberatan, namun Toranaga sudah bertekad karena ia sadar keadaannya yang sekarang akan sulit melakukan peperangan.
Di tengah ketegangan yang terjadi, John tiba-tiba berdiri dan merasa tidak terima dengan keputusan Tornaga yang menyerah dan pergi meninggalkan pertemuan tersebut. Sementara itu, setelah keputusan yang dibuat Tornaga, Saiki akan mengawal Tornaga sampai pintu gerbang di Osaka di keesokan paginya. Master of trickery. Fucking horse shit. Behold the great warlord. ゆえは大坂に向けて立たれよ。 Di malam harinya, setelah Saiki ike-ike dengan Ikiku, tiba-tiba ia diserang Nakakodo. Dengan bantuan Omi dan tentaranya, Nakakodo berhasil memojokkan Saiki. Namun saat Nakakodo hendak membunuh Saiki, tiba-tiba terpeleset dan kepalanya membentur batu yang membuat Nakakodo tewas seketika. Dan kita lanjut ke episode 8. Setelah kematian Nakakodo, Toranaga beserta pengikutnya melakukan acara pemakaman, diikuti oleh pasukan Saiki yang mengawal. Dan karena kematian Nakakodo, Toranaga mempunyai waktu 49 hari sebelum ke Osaka untuk bergabung. Di tengah acara pemakaman, Toranaga memberikan kembali catatan milik John karena tugas John sudah selesai saat Toranaga tunduk kepada para dewan. Mariko juga mengatakan bahwa para awak kapal John juga sudah berada di Edo. Sementara itu, berita mengenai Tornaga yang menyerah sudah sampai ke Ishido. Karena hal ini, Ishido ingin mengungkapkan hubungan diplomasi antara Ishido dan Ochiba ke pihak umum. Kemudian, Ishido mengatakan bahwa semenjak ia bekerja dengan Raja Taiko, ia sudah tertarik dengan Ochiba. Oleh karena itu, Ishido ingin memperkuat hubungan antara Ochiba dengan sebuah pernikahan. Namun, Ochiba belum beri jawaban atas permintaan Ishido. Di malam harinya saat pengikut Toranaga berkumpul, Omi mengatakan bahwa tujuan Nakakodo membunuh Saiki karena Nakakodo tidak terima keputusan ayahnya yang harus melakukan seppuku di depan Ishido. Nakakodo hanya ingin buktikan bahwa ia lebih baik mati karena melakukan perlawanan daripada menyerah tanpa berbuat apa-apa. Di pagi harinya, saat acara kemasi Nakakodo, Tornaga tidak hadir karena kondisi kesehatannya yang tiba-tiba memburuk. Di tengah mengantar jenazah, Nakakodo, Yabushike mengungkapkan bahwa perkataan Omi semalam ada benarnya. Sebagian jenderal Tornaga masih menggunakan zirah yang menandakan bahwa mereka belum menyerah. Namun, Hiromatsu tetap mengikuti keinginan Tornaga dan minta Yabushike pergi ke Osaka untuk mengembalikan senjata dan meriam kepada Ishido. Sementara itu, Mariko sudah tiba di Edo dan bertemu dengan Rin yang baru saja melahirkan. Tak lama, Buntaro tiba dan mengatakan bahwa Tornaga ingin bertemu dengan Mariko. Sementara itu, Martin yang sudah tiba di Edo bertemu dengan John yang sedang meminta kayu bakar ke salah satu warga. Perselisihan singkat terjadi antara keduanya dan Martin menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertemu Tornaga karena suatu urusan. Beberapa saat kemudian, saat pertemuan dilaksanakan antara Tornaga dengan Martin, namun tiba-tiba di aula Tornaga tidak terlihat baik-baik saja yang membuat Mariko cemas. Dalam pertemuan itu, Martin menjelaskan bahwa Kiyama dan Ohno tidak bisa berpihak kepada Tornaga. Namun tujuan sebenarnya Martin menemui Tornaga adalah untuk membujuk Tornaga agar bekerjasama dengan Ochiba. Martin lalu menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi sebagian besar ulah Ochiba yang menghasut Ishido. Dengan bekerjasama dengan Ochiba, Ishido sudah tidak mempunyai dukungan. Toranaga yang mendengar ide Martin mencoba mendengarkan pendapat Hiromatsu. Sedangkan Hiromatsu setuju dengan Martin, karena dengan bantuan Ochiba, pasukan penerus akan berpihak ke Toranaga. Namun Toranaga menolak karena ia tahu bahwa Ochiba membencinya. Toranaga mengetahui bahwa jika ia menang pun ia akan kehilangan banyak nyawa. Kemudian Toranaga memerintahkan Hiromatsu untuk memanggil anak buahnya yang memakai zirah saat pemakaman Nakakodo.
Setelah kehilangan anaknya, Tornaga tidak ingin pertumpahan darah kembali terjadi dan menyuruh semua pengikutnya untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa mereka menyerah. Sebelum meninggalkan aula, Tornaga ingin memenuhi janjinya ke Martin saat ia berada di kapal Portugis dengan mengizinkan Martin membuat gereja di Edo. And I see no cause for her anger. この通詞が申すことを迎えたいだけじゃとうちは用意してある。 Setelah pertemuan usai, Mariko kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Buntaro. Di tempat itu, Buntaro ingin menghabiskan waktu terakhir bersama Mariko dengan ngeteh bareng. Kemudian, Buntaro menawarkan untuk bunuh diri bersama Mariko sebagai penebusan Mariko yang dekat dengan John. Buntaro ingin tewas bersama Mariko sebagai suami istri daripada harus menyerah kepada Ishido. Namun, Mariko lebih memilih hidup selamanya ketimbang mati bersama Buntaro. 一服いかがかな。共に死を迎えようではないか。はっきり思い出せません。かように死するくらいなら。 Di malam harinya, John mencoba mengunjungi para krunya yang sedang asik bermain pelacur. Kemudian, John bertemu salah satu kru bernama Solomon. John mencoba mengajak Solomon beserta kru yang tersisa untuk pergi berlayar menuju ke negara asalnya. Namun Solomon menolak karena ia tidak ingin terombang-ambing di tengah laut. Solomon menganggap semua kesialan yang menimpa dirinya karena sifat egois John yang ingin menemukan kapal Portugis. Dan saat John mencoba menemui kru yang lain, Solomon mencegah John dan pertarungan pun terjadi. Setelah John menghajar Solomon, ia memilih kembali daripada bertemu kru yang lain. Di keesokan paginya, John menemui Yabushike dan dalam pertemuan itu, John menyampaikan bahwa ia bisa melatih krunya dan minta izin untuk berlayar dengan bendera Yabushike. John ingin melakukan perlawanan terhadap musuh Tornaga, namun Yabushike menolak karena menurutnya Tornaga belum menyerah meski secara lisan Tornaga mengakuinya. Kemudian, John meletakkan pedangnya dan menjelaskan bahwa pedang itu bukan miliknya. John juga mengatakan setelah ia melihat para krunya yang terlihat asing, ia hanya ingin menjalani takdirnya sebagai seorang pelaut. Namun, Yabushike tetap pada pendiriannya untuk tidak mengizinkan John berlayar menggunakan benderanya. Karena jika John berlayar menggunakan bendera Yabushike, maka Yabushike bisa dianggap pengkhianat kepada Tornaga yang menyatakan menyerah. Feel embarrassed by it most of the time. なりになると信じておられるゆえ。 No understood the importance of. Sementara itu di sebuah tanah kosong, pemilik rumah bordir ditemani Omi dan Kiku sedang melihat tanah tersebut yang nantinya akan dibangun rumah bordir sesuai janji Tornaga. Tak lama Martin beserta pengikutnya datang ke tempat tersebut. Martin juga ingin melihat lokasi di mana ia akan membangun gereja, dan ternyata gereja yang akan dibangun bersebelahan dengan rumah bordir. Sementara itu, Dayon tiba-tiba terkena stroke yang membuat Ochiba datang menjenguknya. Ketika Ochiba datang, ia berpesan untuk segera melepaskan para sandera dan lepas dari Ishido, karena menurut Dayon, Ishido tidak layak mendapatkan gelar kehormatan. Sementara itu, Tornaga memanggil semua pengikutnya di sebuah aula. Di tempat itu, Tornaga meminta semua pengikutnya untuk tanda tangan yang menyatakan bahwa semua pengikutnya menyerah terhadap Dewan Rejan. Beberapa pengikut menolak tanda tangan, namun Tornaga memaksa semua pengikutnya untuk tanda tangan. Toranaga menganggap bahwa jika terus melawan, Ishido akan menghancurkan kota Edo dan membunuh semua klan Toranaga. Tiba-tiba, Hiromatsu memegang pedangnya dan mengancam melakukan seppuku jika Toranaga terus memaksa tanda tangan. Sedangkan Toranaga yang mendengar hal ini malah menantang Hiromatsu untuk melakukan seppuku. Pada harinya, di hadapan semua orang, Hiromatsu pun melakukan seppuku. Setelah kematian Hiromatsu, Toranaga merasa kehilangan karena Hiromatsu merupakan sahabat baiknya.
Toranaga sudah menduga bahwa Hiromatsu akan memberontak dengan keputusannya. Hiromatsu juga mengetahui tentang penolakan Yabushike terhadap permintaan John. Oleh karena itu, Hiromatsu memaksa dirinya agar Yabushike menerima tawaran John. Dan dengan kematian Hiromatsu, Yabushike secara otomatis akan bekerjasama dengan John. Sebagai langkah selanjutnya, Toranaga memberikan sebuah tugas kepada Mariko dan Mariko siap menerima tugas tersebut. Sementara itu, Daewon akhirnya tewas karena penyakitnya. Sedangkan John dan Yabushike akhirnya bekerjasama untuk pergi ke Osaka. Namun tiba-tiba, Mariko datang dan memberikan surat dari Toranaga yang berisi bahwa Mariko akan menemani perjalanan ke Osaka. Sementara Toranaga mengunjungi tempat keramat si anaknya dan bersumpah bahwa kematian Hiromatsu dan anaknya tidak akan sia-sia, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Shogun episode 7 dan 8. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.